Semua amal yang tidak diniatkan karena Allah adalah seperti debu yang berterbangan di udara. Ia tampak oleh mata, tapi tak punya bobot di hadapan langit. Ia tampak bercahaya oleh pandangan manusia, tapi padam di hadapan pandangan Tuhan. Karena sesungguhnya, amal tanpa niat karena Allah hanyalah gerak tubuh tanpa ruh, hanya bentuk tanpa makna, hanya kulit tanpa isi. Dalam pandangan para ahli hakikat, niat adalah jantung dari amal. Bila jantung itu hidup, seluruh tubuh amal ikut hidup, bila jantung itu mati, seluruh tubuh amal pun membusuk. Niat adalah rahasia yang tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak terlihat oleh mata manusia, tapi menjadi saksi di hadapan Allah yang Maha Mengetahui isi hati. Seseorang bisa menunaikan salat 1000 rakaat, tapi jika hatinya dipenuhi keinginan dipuji, maka ia hanya menegakkan tubuhnya di hadapan dunia, bukan menundukkan jiwanya di hadapan Allah. Seseorang bisa berinfak dengan harta yang banyak, tapi jika niatnya agar namanya disebut sebagai dermawan, maka sesungguhnya ia sedang menanam kebanggaan, bukan keikhlasan. Seseorang bisa berbicara tentang kebenaran, tapi jika tujuannya untuk menonjolkan diri, maka sesungguhnya ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, bukan tentang Allah. Wahai jiwa yang mencari makna, ketahuilah bahwa amal yang tampak besar tidak selalu berarti besar di sisi Allah, dan amal yang tampak kecil tidak selalu kecil di hadapannya. Yang membesarkan amal bukan jumlahnya, bukan lamanya, bukan banyaknya, melainkan keikhlasan yang menjadi napas di dalamnya. Amal yang kecil tapi tulus karena Allah lebih tinggi nilainya daripada amal yang agung tapi dipenuhi ria dan ujub. Rasul-rasul hati para sufi sering mengingatkan, perbaikilah niatmu sebelum engkau melangkah. Karena setiap langkah tanpa niat karena Allah akan membawa keletihan tanpa berkah. Amal yang tidak disertai ikhlas ibarat benih yang ditanam di tanah berbatu, ia tumbuh sekejap, tapi mati sebelum berbuah. Namun amal yang disertai niat karena Allah adalah benih yang ditanam di tanah subur, mungkin tumbuhnya lambat, tapi akarnya dalam dan buahnya kekal. Keikhlasan itu bukan sekadar kata yang mudah diucap. Ia adalah perjuangan yang paling halus dan paling panjang. Ia adalah medan perang yang tak terlihat, di mana musuhnya adalah diri sendiri. Betapa sering seseorang beramal, lalu dalam diam hatinya berbisik, semoga mereka tahu. Itulah detik ketika keikhlasan mulai retak. Dan betapa sering seseorang berdoa dengan khusyuk, lalu dalam hatinya terbersit rasa bangga bahwa ia lebih dekat dengan Tuhan dibanding yang lain, padahal saat itu ia sedang jauh. Keikhlasan adalah keadaan hati yang tidak lagi peduli apakah amal itu diketahui atau tidak diketahui manusia, dipuji atau dicela, dihargai atau diabaikan. Hamba yang ikhlas melakukan segalanya semata karena ingin dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Ia tak mencari hasil, tak menuntut balasan, karena yang ia cari hanyalah ridha Sang Pencipta. Lihatlah bagaimana para kekasih Allah beramal dalam diam. Mereka tidak ingin dikenal karena takut kehilangan kemurnian amalnya. Mereka menyembunyikan sedekahnya sebagaimana seseorang menyembunyikan aibnya. Mereka menangis di malam sunyi bukan agar dilihat, tapi karena hatinya tak mampu menanggung kerinduan padanya. Dan mereka berbuat baik bukan karena ingin disebut baik, tapi karena tak sanggup tidak berbuat baik. Wahai diri, tanyakan pada hatimu sebelum engkau beramal, untuk siapa aku melakukannya. Jika jawabanmu masih ada, aku, di sana, aku ingin pujian, aku ingin dikenal, aku ingin balasan, maka ketahuilah amal itu masih terhalang oleh dirimu sendiri. Hancurkan, aku-mu agar yang tersisa hanyalah Dia. Sebab selama aku masih ada, Allah belum nyata dalam amalmu. Amal yang ikhlas adalah amal yang tidak menuntut, tidak mengeluh, dan tidak mengingat. Ia tidak menuntut pahala, karena cukup baginya Allah yang melihat. Ia tidak mengeluh bila tak dihargai, karena yang ia cari bukan penghargaan manusia. Ia tidak mengingat amalnya sendiri, karena ia tahu semua kebaikan hanyalah karunia Allah, bukan kehebatan dirinya. Para sufi berkata, siapa yang masih merasa bahwa amalnya adalah miliknya, maka ia belum mengenal Tuhannya. Sebab hakikat amal hanyalah gerak yang Allah izinkan terjadi lewat dirimu. Kau salat karena Allah memberi kekuatan. Kau bersedekah karena Allah memberi rezeki. Kau berzikir karena Allah memberi ingatan. Jadi, bagaimana mungkin engkau merasa memiliki amal yang sesungguhnya miliknya? Maka, semua amal yang tidak diniatkan karena Allah sesungguhnya adalah ketiadaan yang disangka ada. Ia hanya tampak indah di permukaan tapi kosong di dalam. Ia tidak akan sampai ke langit, karena tidak ada sayap keikhlasan yang mengangkatnya. Amal seperti itu hanya menempel di dunia,
menjadi beban bagi jiwa, karena ia dilakukan bukan untuk keberserahan, melainkan untuk kebanggaan. Wahai pencari kebenaran, pahamilah bahwa keikhlasan adalah cahaya yang membuat amalmu hidup. Tanpa cahaya itu, amalmu seperti tubuh tanpa nyawa, berjalan tapi mati. Tanpa keikhlasan, amalmu seperti lilin yang menyala hanya untuk menerangi orang lain, tapi membakar dirimu sendiri. Engkau mungkin membuat orang lain melihat kebaikanmu, tapi hatimu gelap karena tak ada Allah di dalamnya. Maka jagalah niatmu sebagaimana engkau menjaga hatimu. Karena hati adalah tempat niat bersemayam. Jika hatimu kotor, maka niatmu pun akan kotor. Jika hatimu bersih, maka amalmu akan jernih. Niat yang tulus lahir dari hati yang lembut, hati yang sudah ditundukkan oleh cinta kepada Allah, hati yang tak lagi mencari apapun selain Dia. Ketika seseorang telah benar-benar mencintai Allah, ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri dalam amalnya. Ia berbuat bukan untuk dirinya, tapi untuknya. Ia sujud bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga, tapi karena ia tak sanggup tidak bersujud. Ia memberi bukan karena ingin kaya, tapi karena ia tak tahan melihat kekurangan di sekelilingnya. Ia berzikir bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya sudah tenggelam dalam namanya. Dan saat itu, setiap amalnya menjadi doa yang tak terucap, setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi zikir. Itulah tanda amal yang hidup karena niatnya murni. Amal seperti itu tidak akan sia-sia, karena Allah lah yang menjadi tujuan, bukan sekadar hasil. Namun perjalanan menuju keikhlasan bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkahnya menguji kemurnian hati. Kau akan berhadapan dengan bisikan syaitan yang menyamar menjadi rasa bangga. Kau akan diuji dengan pujian manusia yang bisa membuatmu lupa. Kau akan diuji dengan kekecewaan saat amalmu tak dihargai. Tapi justru di sanalah Allah mendidik hatimu agar semakin murni. Keikhlasan tumbuh dari luka-luka kecil di hati yang pernah berharap pada selain Allah. Ia lahir dari kekecewaan yang membuatmu akhirnya hanya bersandar padanya. Maka jangan sesali ketika niatmu masih bercampur, karena setiap manusia memulai dari ketidaksempurnaan. Yang penting adalah engkau terus memperbaikinya, menyingkirkan kegelapan sedikit demi sedikit, sampai cahaya Allah memenuhi hatimu seluruhnya. Hati yang ikhlas tidak membutuhkan pengakuan, karena ia sudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap amalnya. Ia tenang meski tidak dilihat, karena ia tahu Allah Maha Melihat. Ia bahagia meski tidak dipuji, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui. Ia tidak takut meski tidak dihargai, karena ia tahu Allah Maha Adil. Amal yang dilakukan karena Allah akan membawa kedamaian, karena di dalamnya tidak ada beban dunia. Tapi amal yang dilakukan karena selain Allah hanya membawa kelelahan, karena di dalamnya ada nafsu yang menuntut imbalan. Amal karena Allah menumbuhkan kerendahan hati, tapi amal karena diri menumbuhkan kesombongan halus yang mematikan ruh. Wahai diri, bersihkanlah niatmu sebelum engkau memperbanyak amalmu. Karena Allah tidak melihat banyaknya amal, tapi melihat beningnya hati yang melakukannya. Jangan tergoda oleh keindahan amalmu sendiri, karena amalmu hanya berarti jika Allah menerimanya. Dan ingatlah, amal yang tidak diniatkan karena Allah, meski tampak megah di mata manusia, akan runtuh di hadapan Allah. Tapi amal yang sederhana, dilakukan dengan hati tulus karena cinta kepadanya, akan kekal di sisinya. Sehelai senyum yang tulus karena Allah lebih berharga daripada ribuan amal yang penuh pamrih. Setetes air mata yang jatuh karena Allah lebih berat nilainya daripada kata-kata indah yang lahir dari kesombongan. Maka biarlah dunia tidak tahu amalmu, biarlah manusia tidak memujimu, biarlah engkau bekerja dalam diam. Karena yang kau cari bukan nama di dunia, melainkan ridha di langit. Jadikan setiap amalmu persembahan rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Dan bila engkau telah sampai pada keikhlasan itu, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sebab keikhlasan adalah kebebasan sejati, bebas dari keinginan manusia, bebas dari haus pengakuan, bebas dari segala pamrih selain Allah. Saat itu, amalmu bukan lagi beban, tapi cinta. Bukan lagi kewajiban, tapi keindahan. Bukan lagi tuntutan, tapi kerinduan. Dan pada akhirnya, setiap amalmu menjadi cermin yang memantulkan wajah Tuhan di dalam hatimu. Itulah hakikat amal yang hidup. Itulah makna sejati dari lillahi ta'ala. Semua amal yang tidak diniatkan karena Allah adalah sia-sia, karena ia tidak pernah benar-benar hidup. Tapi amal yang diniatkan hanya karena Allah, sekecil apapun, akan kekal bersama cahaya keabadiannya.
Ketika seseorang mulai menyadari betapa pentingnya niat dalam setiap amalnya, saat itu pula perjalanan rohaninya dimulai. Ia mulai menoleh ke dalam, bukan lagi keluar. Ia berhenti mengukur amal dengan pandangan manusia, dan mulai menakar setiap langkah dengan pandangan hati. Karena ia tahu, setiap amal yang tidak diniatkan karena Allah hanyalah bayangan yang lenyap ketika cahaya hakikat datang. Niat adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah dan dirimu. Tak ada yang bisa menilainya selain Dia yang menatap langsung ke dalam hatimu. Kadang bibir mengucap namanya, tapi hati tidak ikut hadir. Kadang tangan memberi, tapi bukan karena cinta, melainkan karena ingin dilihat. Kadang lidah berzikir, tapi hati sibuk menghitung pahala. Maka, berhati-hatilah, sebab Allah tidak tertipu oleh gerak lahiriahmu, Ia menimbang isi hatimu. Di jalan sufi, niat menjadi akar dari seluruh amal. Jika akar itu busuk, batang dan daun amal tidak akan tumbuh sehat. Sebaliknya, jika akar itu murni karena Allah, maka sekecil apapun amalnya akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, menaungi banyak jiwa. Amal yang dilandasi niat karena Allah menembus batas waktu, menjadi cahaya yang tak padam walau tubuh telah hancur di bumi. Orang-orang yang tulus dalam amalnya tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah mereka lakukan. Mereka bahkan sering merasa belum berbuat apa-apa. Karena keikhlasan menutup pintu kesombongan, dan membuka gerbang kerendahan hati. Mereka tahu, semua yang mereka lakukan hanyalah karena izin Allah. Jika tanpa taufiknya, tak akan ada daya untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Sungguh, amal yang tidak diniatkan karena Allah adalah cermin dari hati yang masih haus akan pengakuan. Ia ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dianggap suci. Tapi di mata Allah, tidak ada kemuliaan dari amal yang lahir karena dorongan nafsu. Amal seperti itu bagaikan bunga plastik, tampak indah, tapi tak berbau dan tak hidup. Sedangkan amal yang ikhlas, walau kecil dan tersembunyi, bagaikan bunga liar di hutan sunyi, tidak dilihat siapapun, tapi tetap mekar karena cinta kepada Sang Pencipta. Wahai hati, engkau harus tahu bahwa keikhlasan tidak lahir dari banyaknya ilmu, melainkan dari kehancuran diri di hadapan Allah. Selama engkau masih merasa memiliki amal, engkau masih terhalang oleh dirimu sendiri. Keikhlasan sejati datang ketika engkau tak lagi melihat dirimu sebagai pelaku. Engkau hanya menyadari bahwa semua kebaikan hanyalah pancaran darinya. Engkau menjadi cermin bagi kehendaknya, bukan pusat dari perbuatan itu. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah tidak pernah membanggakan amalnya. Mereka justru lebih sering menangis karena merasa tak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Mereka tahu, yang beramal sebenarnya bukan diri mereka, tapi Allah yang beramal melalui mereka. Maka setiap amal yang benar-benar murni karena Allah terasa ringan, sebab ia bukan lagi beban ego, melainkan tarikan cinta dari langit. Amal yang tidak karena Allah akan cepat lelah. Karena setiap kali engkau berbuat dan menanti imbalan dari manusia, engkau akan kecewa. Tapi bila engkau berbuat karena Allah, engkau tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Amal yang ikhlas tidak menimbulkan penyesalan, bahkan ketika tidak dihargai. Karena orang yang ikhlas tahu, Allah telah melihatnya, dan itu sudah cukup bagi hatinya. Keikhlasan bukan berarti tidak terlihat oleh manusia, tetapi tidak tergantung pada pandangan manusia. Kau boleh dikenal, tapi hatimu tidak boleh bergantung pada pujian. Kau boleh dipuji, tapi jangan biarkan pujian itu menetap di dada. Biarkan ia lewat seperti angin yang menepuk wajahmu lalu pergi. Karena jika kau menahan angin itu, ia akan berubah menjadi badai yang menghancurkan ketulusanmu. Banyak orang tampak berbuat baik, tapi hatinya haus akan balasan. Mereka tersenyum karena ingin disukai, bukan karena ingin menyebarkan kedamaian. Mereka menolong karena ingin dihormati, bukan karena ingin menghapus penderitaan. Mereka mengajar karena ingin dianggap bijak, bukan karena ingin berbagi cahaya. Padahal, amal seperti itu hanyalah topeng dari keinginan halus yang bersembunyi di balik wajah kesalehan. Para arifin berkata, setiap amal yang tidak dimulai dengan Allah, tidak akan berakhir dengan Allah. Jika niatmu bukan karena Allah, maka akhir amalmu akan berujung pada kekecewaan. Tapi jika awalnya karena Allah, maka akhirnya pasti sampai kepadanya, meskipun engkau sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Karena Allah lah yang menuntun setiap langkah menuju keikhlasan. Ada kalanya Allah membiarkan amalmu tidak dihargai agar engkau belajar berbuat tanpa pamrih. Ada kalanya Allah menutup pintu pujian agar engkau tidak lalai dari niatmu. Ada kalanya Allah memperlihatkan kelemahanmu agar engkau berhenti merasa berjasa.
Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan niatmu. Keikhlasan adalah rahasia antara dua rahasia, antara engkau yang berbuat, dan Allah yang menerima. Tidak ada manusia lain yang dapat memastikannya. Karena bahkan dirimu sendiri tidak selalu tahu apakah niatmu benar-benar murni. Maka, jangan pernah berhenti berdoa agar Allah menanamkan ikhlas di hatimu. Sebab keikhlasan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah dari langit. Wahai diri, jangan bangga dengan amalmu, tapi banggalah jika Allah masih memberi taufik untuk beramal. Sebab banyak orang yang berilmu, tapi tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan ilmunya. Banyak yang ingin berbuat baik, tapi hatinya tertutup. Maka jika engkau masih mampu sujud, masih mampu memberi, masih mampu berzikir, bersyukurlah, karena itu tanda bahwa Allah masih mengizinkanmu dekat dengannya. Namun jangan biarkan amal itu menjadi penjara baru bagi jiwamu. Jika engkau bangga dengan amalmu, amal itu justru menjauhkanmu dari Allah. Karena amal yang ikhlas membawa pada kerendahan hati, sedangkan amal yang tidak ikhlas melahirkan kesombongan yang halus. Banyak orang jatuh dalam kesombongan amal, merasa sudah cukup, merasa sudah suci, merasa lebih baik dari yang lain. Padahal kesombongan sekecil itu cukup untuk menutup pintu rahmat Allah. Keikhlasan sejati adalah ketika engkau beramal tanpa merasa telah beramal. Engkau berbuat tanpa mengingatnya. Engkau mencintai tanpa menuntut dicintai kembali. Engkau memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena bagi hati yang telah mengenal Allah, semua amal hanyalah bentuk rasa syukur, bukan bentuk transaksi. Ia berbuat bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena telah mendapatkan segalanya, cinta Allah. Dan ketika hati telah dipenuhi cinta itu, seluruh hidup menjadi amal. Nafasmu menjadi zikir, diammu menjadi ibadah, tangismu menjadi doa. Segalanya bernilai karena segalanya tertuju kepada Allah. Inilah puncak keikhlasan yang dicari para sufi, ketika amal tidak lagi terasa sebagai amal, tapi sebagai gerak alami jiwa yang telah menyatu dalam kehendaknya. Namun sebelum sampai ke sana, perjalanan akan panjang. Engkau akan sering menemukan dirimu terjatuh dalam niat yang bercampur. Kadang karena ingin dihargai, kadang karena takut kehilangan. Tapi jangan berhenti. Setiap kali kau menyadari bahwa niatmu melenceng, itulah saat engkau sedang dibimbing. Kesadaran untuk memperbaiki niat adalah tanda bahwa Allah masih menatapmu dengan kasih. Jangan biarkan rasa putus asa menyelimuti hatimu hanya karena kau belum ikhlas. Keikhlasan tidak datang sekaligus, ia tumbuh perlahan seperti bunga di musim semi. Yang penting, engkau terus menyiraminya dengan muhasabah dan doa. Jangan pernah berhenti memohon, ya Allah, jadikan setiap amal ini hanya untukmu. Karena doa itu sendiri sudah merupakan bagian dari keikhlasan yang sedang tumbuh. Hati yang ikhlas tidak takut amalnya kecil, karena ia tahu Allah tidak menilai dari besarnya perbuatan, tapi dari ketulusan niat. Sebuah doa pendek yang tulus lebih berharga daripada khotbah panjang yang penuh kesombongan. Satu langkah menolong karena Allah lebih tinggi nilainya daripada perjalanan panjang yang penuh pamrih. Dan ketahuilah, amal yang ikhlas akan membawa kedamaian bahkan di tengah badai. Engkau tidak lagi sibuk menunggu hasil, karena yang penting bagimu adalah diterima oleh Allah. Engkau tidak lagi resah dengan penilaian manusia, karena hatimu hanya bergantung kepada Dia yang Maha Melihat. Maka hidupmu menjadi ringan, sebab setiap amal adalah persembahan cinta. Ketika keikhlasan telah berakar di hatimu, engkau akan mulai merasakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Engkau berbuat tanpa pamrih, tapi justru itulah yang membuatmu tenang. Engkau memberi tanpa menghitung, tapi justru itulah yang membuatmu kaya. Engkau bersujud tanpa alasan selain cinta, dan itulah yang membuatmu merasa utuh. Karena sesungguhnya, semua amal yang tidak diniatkan karena Allah hanyalah bayangan dari kesenangan diri. Tapi amal yang karena Allah adalah jalan menuju kebersatuan dengannya. Di sanalah hakikat hidup ditemukan. Amal bukan lagi sarana mencari pahala, tapi jembatan menuju cinta yang abadi. Dan kelak, ketika dunia berakhir dan amal manusia ditimbang, amal yang ikhlas akan tetap bercahaya. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah, berkata, "Aku dilakukan karena cinta kepadamu." Sementara amal yang penuh pamrih akan memudar, seperti debu yang ditiup angin, karena ia tak punya ruh yang menghubungkannya dengan langit. Maka wahai jiwa, bersihkanlah niatmu setiap hari, sebagaimana engkau membersihkan tubuhmu dari debu. Karena niat yang kotor menodai seluruh amal. Jangan biarkan amalmu menjadi bangunan megah yang runtuh karena fondasinya rapuh. Jadikan niatmu rumah bagi cinta Allah,
agar setiap amalmu menjadi tempat turunnya rahmat. Dan bila suatu saat engkau berhasil beramal tanpa mengingat amalmu, berbuat tanpa memikirkan siapa yang melihatmu, mencintai tanpa mengharapkan imbalan, maka ketahuilah, engkau telah sampai pada hakikat, lillahi ta'ala. Saat itu, tidak ada lagi perbedaan antara amal besar dan kecil, antara yang tampak dan tersembunyi, karena semuanya telah menjadi satu, hanya untuk Allah semata. Itulah kebersihan hati yang dicari oleh para sufi sejati. Itulah rahasia amal yang hidup. Dan hanya hati yang suci dari segala pamrih, hanya hati yang jernih dari segala keakuan, yang mampu menampung cahayanya. Sebab amal tanpa niat karena Allah akan hancur, tapi amal yang disertai ikhlas akan kekal, bukan di dunia, tapi di keabadian bersamanya. Keikhlasan adalah rahasia yang paling halus, dan karenanya, paling sulit dijaga. Ia tidak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata, tapi tumbuh dari pengalaman yang mendidih di dalam jiwa. Setiap kali hati berhadapan dengan pilihan antara Allah dan selainnya, disitulah keikhlasan diuji. Karena amal yang tidak diniatkan karena Allah mungkin tampak indah, tapi di mata hakikat, ia hanyalah bunga yang tumbuh di atas pasir, tak berakar, tak bertahan lama. Kadang Allah membiarkan seseorang berbuat banyak, tapi tidak merasakan manisnya amal. Itu bukan karena Allah tidak menerima, tapi karena ia ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa tanpa niat yang murni, amal hanyalah kerja tubuh, bukan gerak ruh. Allah ingin hambanya mengenal makna niat sebelum larut dalam banyak amal. Sebab, orang yang sibuk dengan amal tapi lupa memperbaiki niat seperti orang yang berlayar dengan perahu bocor, sejauh apapun berlayar, akhirnya tenggelam. Wahai diri, betapa mudah mulut ini berkata, aku ikhlas, tapi betapa sulit hati membenarkannya. Karena keikhlasan bukan sekadar meninggalkan riya, tapi juga menghapus jejak dirimu dari setiap amal. Keikhlasan adalah saat engkau berbuat tanpa ingin dikenal, memberi tanpa ingin dibalas, mencintai tanpa ingin diingat. Ia adalah keadaan ketika, aku, dihapus, dan yang tersisa hanya, engkau, ya Allah. Itulah mengapa para sufi lebih banyak menangis dalam amalnya daripada tersenyum bangga. Mereka menangis bukan karena takut amalnya kurang banyak, tapi karena takut niatnya tidak murni. Mereka tidak khawatir akan kekurangan pahala, tapi khawatir akan kehilangan Allah dalam amal itu sendiri. Bagi mereka, amal tanpa Allah lebih menakutkan daripada dosa yang diakui di hadapannya. Karena dosa bisa mendekatkan hamba yang bertaubat, tapi amal tanpa ikhlas justru menjauhkan hamba yang tertipu. Setiap amal yang tidak karena Allah akan menimbulkan beban di hati, sebab di baliknya ada nafsu yang menuntut. Tapi amal yang karena Allah justru membawa ringan, walau besar dan sulit. Karena yang menuntun amal itu bukan keinginan diri, tapi cinta yang memudahkan segala hal. Keikhlasan membuat pekerjaan berat terasa ringan, dan kehilangan terasa sebagai bagian dari pemberian. Ia mengubah penderitaan menjadi pengabdian. Lihatlah orang-orang yang hatinya telah bersih. Mereka berbuat baik tanpa merasa telah berbuat baik. Mereka tidak mengingat amalnya, sebagaimana bumi tidak menghitung berapa langkah yang diinjak manusia di atasnya. Mereka memberi seperti matahari, yang bersinar tanpa bertanya siapa yang berhak mendapatkan cahayanya. Mereka mencintai seperti angin, yang menyejukkan tanpa menuntut terima kasih. Itulah tanda hati yang telah terhubung dengan Allah, tak lagi berpikir tentang dirinya, tapi hanya memantulkan kasihnya. Namun sebelum sampai ke sana, hati harus melewati tahapan panjang. Ia harus belajar mengenali tipu daya niat. Kadang nafsu menyamar, dalam bentuk yang lembut, menipu dengan keindahan amal. Ia berkata, engkau berbuat karena Allah, padahal di kedalaman hati masih terselip keinginan untuk dipuji, untuk disebut baik, untuk dikenal suci. Itulah penyakit halus yang disebut riya khafi, riya yang tersembunyi. Ia seperti racun yang dicampur madu, tak terasa, tapi mematikan perlahan. Maka para salik penempuh jalan sufi, diajarkan untuk terus bermuhasabah, menelusuri setiap niat sebelum dan sesudah beramal. Sebelum beramal, ia bertanya, apakah ini karena Allah? Dan setelah beramal, ia bertanya lagi, apakah amal ini tetap karena Allah? Karena banyak amal yang dimulai dengan ikhlas, tapi berakhir dengan riya. Dan banyak amal yang tampak kecil di mata manusia, tapi diangkat tinggi di hadapan Allah karena keikhlasan yang tersembunyi di dalamnya. Amal tanpa keikhlasan adalah amal yang putus di tengah jalan. Ia tidak sampai kepada Allah, karena tali penghubungnya putus oleh niat yang salah. Tapi amal dengan niat yang murni, walau sekadar senyum, walau hanya sebutir nasi yang diberikan pada orang lapar, akan sampai ke hadiratnya.
Karena Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tapi arah hati yang melakukannya. Ketahuilah, keikhlasan bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menata niat di tengah dunia. Engkau bisa bekerja, berdagang, mengajar, bahkan beristirahat, semua bisa bernilai ibadah jika niatmu karena Allah. Sebaliknya, engkau bisa beribadah sepanjang hari, tapi jika niatmu bukan karenanya, amal itu kosong. Maka, bukan bentuk amal yang menentukan nilainya, melainkan ruh yang menghidupinya. Orang yang hatinya tulus tidak membedakan antara amal besar dan kecil. Ia tahu, setiap amal yang dilakukan dengan cinta kepada Allah adalah besar di sisinya. Bahkan mencuci piring, menyapu halaman, atau menolong seekor semut yang terbalik pun menjadi amal yang bercahaya jika diniatkan karenanya. Sebab bagi Allah, yang ia nilai bukan perbuatanmu, tapi hatimu di balik perbuatan itu. Wahai jiwa, jangan tertipu oleh keindahan amalmu sendiri. Karena amal yang kau banggakan mungkin menjadi hijab antara engkau dan Allah. Banyak orang terhalang bukan oleh dosa, tapi oleh amal yang membuatnya merasa sudah cukup. Mereka lupa bahwa amal adalah karunia, bukan prestasi. Mereka merasa telah berbuat banyak, padahal semua yang mereka lakukan hanyalah hasil kasih sayang Allah yang memberi taufik. Ketika hatimu ikhlas, kau tidak akan menilai orang lain dari amalnya. Karena engkau tahu, hanya Allah yang tahu niat di baliknya. Orang yang tampak sedikit amalnya mungkin lebih mulia di sisi Allah karena keikhlasan yang murni. Dan orang yang tampak banyak amalnya bisa jadi kosong di dalam, karena hatinya sibuk mencari perhatian manusia. Maka jangan menilai, tapi doakan. Karena amal bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipersembahkan. Kadang Allah menutup amal seseorang dari pandangan dunia agar ia selamat dari ria. Kau mungkin tidak dikenal, tidak dipuji, tidak dianggap. Tapi jangan bersedih. Karena jika amalmu tersembunyi di bumi, berarti Allah sedang menjaga kemurniannya di langit. Amal yang tersembunyi lebih suci daripada amal yang terlihat, karena tidak ada tempat bagi ego di dalamnya. Sungguh, rahasia keikhlasan adalah rahasia kebahagiaan. Ketika engkau ikhlas, engkau tidak lagi bergantung pada hasil. Engkau berbuat bukan karena ingin diterima, tapi karena ingin ridha. Engkau tidak lagi sibuk menilai apakah orang menghargai atau melupakanmu, karena hatimu telah tenang dengan pengetahuan bahwa Allah Maha Melihat. Itulah kebebasan sejati, bebas dari penilaian manusia, bebas dari jerat nafsu, bebas dari beban dunia. Namun jalan menuju keikhlasan seringkali diwarnai kesepian. Karena hanya sedikit yang mampu memahami amal yang dilakukan tanpa pamrih. Kadang engkau akan disalahpahami, amalmu dianggap ria, kebaikanmu dibalas prasangka. Tapi jangan goyah. Keikhlasan diuji justru di saat engkau tidak dimengerti. Bila hatimu tetap teguh dan tenang, maka itu tanda bahwa engkau telah beramal karena Allah, bukan karena manusia. Hamba yang ikhlas akan selalu damai dalam kesendirian. Ia tidak merasa kehilangan ketika tak dihargai, dan tidak merasa tinggi ketika dipuji. Ia seperti laut yang tetap tenang meski ombak datang dan pergi. Karena hatinya sudah menyelam ke dasar samudera cinta Allah, tempat segala kegelisahan lenyap dan hanya kedamaian yang tinggal. Wahai diri, peliharalah niatmu sebagaimana engkau menjaga napasmu. Jangan biarkan ria menumpang di setiap amalmu, jangan biarkan ujub bangga diri merusak ketulusanmu. Jika kau merasa amalmu besar, segera ingat bahwa semua itu karena pertolongan Allah. Jika kau merasa amalmu kecil, segera ingat bahwa Allah Maha Luas rahmatnya. Dengan begitu, engkau tidak akan terjebak dalam kebanggaan atau keputusasaan. Setiap kali kau berbuat baik, ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, ini bukan karena aku, tapi karena Engkau yang menggerakkan." Dengan ucapan itu, kau telah mengembalikan amalmu kepada pemiliknya. Amalmu tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi persembahan. Dan saat amal menjadi persembahan, tidak ada ruang bagi kesombongan di dalamnya. Ketahuilah, amal yang ikhlas tidak membutuhkan saksi. Ia cukup diketahui oleh Allah. Bahkan, semakin sedikit manusia yang tahu, semakin tinggi nilainya di sisinya. Karena Allah mencintai hamba yang beramal dalam diam, yang bersedekah tanpa terlihat, yang menolong tanpa diberitakan, yang berdoa tanpa suara. Itulah amal yang hidup, yang menembus langit tanpa sayap, karena dibawa oleh keikhlasan. Dan ketika semua amal yang kau lakukan telah bersandar hanya kepada Allah, engkau akan merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Engkau akan menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah ibadah, seluruh gerakmu adalah doa, seluruh waktumu adalah zikir. Tak ada lagi perbedaan antara dunia dan akhirat,
antara bekerja dan beribadah, semuanya menyatu dalam satu niat, karena Engkau, ya Allah. Itulah makna terdalam dari kalimat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Ia bukan sekadar kaidah hukum, tapi kunci kehidupan ruhani. Tanpa niat yang suci, amalmu seperti air yang tumpah sebelum sampai ke wadah. Tapi dengan niat yang murni, amalmu seperti embun yang menetes ke hati, kecil, tapi memberi kehidupan. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa dari dunia ini selain amal yang ikhlas. Nama akan dilupakan, tubuh akan hancur, ujian akan hilang. Tapi amal yang diniatkan karena Allah akan tetap hidup dalam cahaya keabadian. Ia akan menyertai ruhmu, menjadi teman dalam kesendirian kubur, menjadi penyejuk di hari penghisaban. Dan di saat itulah, engkau akan tahu bahwa setiap amal kecil yang kau lakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Setiap langkah, setiap tetes keringat, setiap senyum, setiap bisikan doa, semuanya dicatat dengan kasih. Karena Allah tidak menilai hasil, tapi menilai niat. Dan siapapun yang berbuat karenanya, pasti akan sampai kepadanya. Maka, wahai jiwa, luruskanlah niatmu dalam setiap detik kehidupanmu. Jadikan setiap amal sebagai jalan pulang kepada Allah. Jangan biarkan amalmu menjadi beban yang membawamu jauh darinya. Biarlah ia menjadi sayap yang mengangkatmu, menuju keheningan di mana hanya ada engkau dan dia. Sebab semua amal yang tidak diniatkan karena Allah akan lenyap, tapi amal yang karena Allah akan kekal. Kekal bukan karena besar, tapi karena bersih. Kekal bukan karena banyak, tapi karena murni. Kekal bukan karena hebat, tapi karena dilakukan dengan hati yang mencintai tanpa pamrih. Dan hati seperti itulah yang akan disambut dengan lembut oleh cahayanya di akhir perjalanan. Selamat datang, wahai hambaku yang tulus, engkau telah kembali kepadaku dengan hati yang suci.